Halo guys, selamat datang di channel Kakak Pertama. Mimin doakan kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat di sepanjang hari ini. Ini adalah video alur cerita komik dengan judul Kelahiran Kembali Kultivator Abadi. Di awal video ini, Mimin menyampaikan permohonan maaf terlebih dahulu, dikarenakan slide gambar komik dalam video ini terkadang akan sedikit berbeda dengan alur ceritanya. Namun Mimin berharap kalian bisa tetap terhibur dan menikmati video ini. Oke baiklah, tak usah berlama-lama lagi, kita simak aja alur ceritanya. Selamat menonton guys! Semua orang memandang ke arah suara itu, dan mereka melihat seorang gadis cantik dengan wajah dingin dan menyendiri berjalan menuju keributan. Rasa bangga dan dominan muncul dari matanya yang liar dan berkilauan, membuat banyak pria dan wanita yang kurang percaya diri menundukkan kepala. Seolah gadis itu adalah seorang ratu dari dunia es. Siapa dia? Beraninya dia berbicara untuk Chen Fan? Salah seorang tamu bertanya dengan jijik. Mereka yang sudah mengenali gadis itu terkejut dengan pertanyaan berani tamu itu. Salah satu dari mereka bergegas untuk menutupi mulut tamu tersebut dan berkata, "Apakah kamu gila? Itu adalah putri keluarga Wei. Dia adalah Wei Ziking." Kata orang tersebut melanjutkan penjelasannya dengan hati-hati. "Nona, kenapa Anda kemari?" tanya manajer Zhu yang langsung menyadari sensasi mengomel yang kuat pertanda akan datangnya malapetaka saat dia melihat Wei Ziking. Dia berhasil tersenyum dari wajahnya yang tegang dan berkata, "Selamat datang, selamat datang. Mengapa Nona tidak memberitahu kami sebelumnya bahwa Nona akan berada di sini?" Diamlah. Saya tidak ingin ada hubungannya dengan Anda dan bos Anda." Wei Ziking mendengus. Dia terkenal karena karakternya yang dingin dan menyendiri dan dia jarang menunjukkan emosinya di wajahnya. Namun, kemarahan tertulis di seluruh wajahnya yang cantik sekarang, membuatnya tampak seperti sepotong batu beku di tengah musim dingin yang sangat dingin. "Tuan Chen adalah tamuku. Kenapa kau berani mengusirnya? Kau pikir apa yang kau lakukan?" Manajer Zhu tiba-tiba merasa sedikit lemas setelah mendengar kata-kata Wei Ziking. Senyuman tipis tergantung di wajahnya. "Apakah anak ini tamu Nona Wei?" tanya manajer Zhu kepada Wei Ziking. "Tidak mungkin. Begitu kuatnya Nona Wei sehingga bahkan tuan mudanya sendiri harus melangkah hati-hati dan berbicara dengan sopan saat dia bersamanya. Bagaimana dia bisa menjadi teman dengan ini gelandangan ini?" Pertanyaan itu seketika berkelebat di benak manajer Zhu. Dia bergegas untuk berimprovisasi alasan untuk dirinya sendiri. "Aku tidak tahu dia diundang oleh Nona. Kalau tidak, tentu saya tidak akan berani bersikap lancang kepadanya." Wajah dingin Wei Ziking tidak melunak sedikit pun setelah mendengar alasan manajer. Dia berbalik ke Chen Fan dan tersenyum meminta maaf. "Saya minta maaf, Tuan Chen. Saya terlambat. Saya minta maaf atas perlakuan buruk ini. Saya akan memastikan bahwa para pelayan ini mendapatkan pelajaran setimpal akan hal ini." Chen Fan tetap berbicara dengan tenang, seolah-olah tuduhan dan hinaan yang dilontarkan kepadanya semua telah hilang dari pikirannya. "Bukan masalah besar, mereka hanyalah sekelompok badut," ujar Chen Fan kepada Wei Ziking. "Saya akan berbicara dengan Paman Chu tentang apa yang terjadi malam ini. Dan Anda harus merenungkannya juga." Lalu Wei Ziking segera berpaling ke arah Chen Fan dan berkata, "Tuan Chen, pelelangan akan segera dimulai. Mari saya perlihatkan barang-barang pamerannya terlebih dahulu kepada Anda." "Baiklah." Chen Fan mengangguk. Chen Fan melirik sekilas ke arah Chu Minhui yang diam terpaku, sebelum kemudian dia tersenyum sambil melambaikan tangan kepada Surong Fei, memberikan tanda ini waktunya berpisah. Setelah keduanya meninggalkan aula, mereka disambut oleh seorang lelaki tua. "Ini Paman Lin, tangan kanan paman kedua saya. Dia akan menunjukkan kepada kita barang-barang yang dilelang sebelum dimulai." Wei Ziking berkata sambil tersenyum. "Terima kasih atas perkenalannya, Nona. Silahkan, lewat sini." Pria tua itu mengenakan setelan ramping dan disetrika dengan cermat. Sikapnya yang kaku tapi tenang mirip dengan kepala pelayan dari rumah tangga Inggris. "Saya telah mendengar bahwa Xiao Zhu telah menyinggung tamu kita. Bahwa anak itu pantas mendapat hukuman." Orang tua itu berbicara saat dia memimpin,
Sementara itu, namun dia tidak memandang Chen Fan sekalipun. Sebagai penasihat Tuan Wei Sanyi yang paling terpercaya, Paman Lin adalah salah satu orang yang paling berpengaruh di grup internasional Fang Sheng. Karena itu, dia tidak menganggap serius seseorang seperti Chen Fan apalagi dengan penampilannya yang seperti siswa sekolahan. Barang-barang dalam pameran ini dikumpulkan oleh tuan ketiga dari seluruh dunia. Kata orang tua itu sembari menjelaskan. Yang ini adalah berlian hati langit biru dari Afrika Selatan. Rumor mengatakan bahwa itu bisa membawa keberuntungan besar bagi pemakainya. Yang ini adalah kompas kuno yang dipakai oleh Master Feng Shui dari dinasti Ming. Dikatakan itu memiliki kemampuan untuk menarik kekayaan. Yang ini adalah batu giok lemak kambing kualitas kelas atas. Itu bisa menangkal udara dingin. Semua yang dipajang di sini adalah koleksi kebanggaan dari tuan ketiga Wei. Paman Lin tidak bisa menahan kebanggaan dalam suaranya saat dia memperlihatkan setiap bagian dari koleksi dengan sangat terperinci. Segala macam artefak memenuhi seluruh ruang pameran hingga penuh. Mereka akan segera dilelang dan dikagumi oleh semua orang kaya di kota Chuzhou. Apa pendapat Anda tentang artefak ini Tuan Chen? Tanya Wei Ziking ingin tahu. Chen Fan memindai ruangan penuh barang antik dan menggelengkan kepalanya. Itu pernak-pernik, hanya barang antik biasa itu saja. Dengan kekayaan pengetahuannya dalam segala hal yang ajaib, ia dapat dengan mudah membedakan antara artefak sihir sejati dari pernak-pernik biasa. Sama seperti orang ingin percaya pada dugaan kekuatan dalam artefak ini, Chen Fan tahu bahwa mereka hanyalah barang antik yang tidak berguna. Paman Lin menoleh sesaat ketika harta yang telah dikumpulkan oleh bosnya hanya dianggap sebagai barang antik biasa. Dan hal itu keluar dari mulut seorang anak laki-laki berusia 16 tahun. Sepertinya aku harus membawa harta karun yang sebenarnya untuk memberi anak muda ini pelajaran. Dengan mengingat hal itu, Paman Lin tersenyum pada Wei Ziking. Nona, ini bukan harta yang paling berharga. Silakan lewat sini. Oh, benarkah? Segera Wei Ziking mengikuti pria tua itu dengan penuh semangat. Lelaki tua itu membawa mereka ke tengah aula pameran tempat manik-manik berwarna-warni ditempatkan di dalam etalase yang dihias dengan mewah. Wei Ziking bingung sejenak, dan kemudian dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Inikah artefak sihir yang akan dilelang? Iya, benar. Paman Lin tersenyum puas. Artefak itu mengeluarkan mantra yang akan menyedot perhatian siapapun yang awam, seperti tersedot masuk ke dalam pusaran air. Terutama bagi mereka yang baru pertama kali melihatnya, mereka tidak akan pulih untuk sementara waktu, oleh karena pengaruh mantra yang keluar dari artefak itu. Awalnya orang tua itu cukup kagum dengan Wei Ziking yang dapat pulih seketika dari pengaruh artefak tersebut, sampai kemudian ia melihat Chen Fan yang justru sama sekali tidak memperlihatkan reaksi apapun. Orang tua itu menjelaskan bahwa artefak itu dipakai oleh seorang Buddha di Tibet. Ia memiliki fungsi menyesuaikan medan magnet pada tubuh manusia, memadatkan Feng Shui, membawa berkah dan juga untuk mengusir roh-roh jahat. Luar biasa! Wei Ziking mengangguk memuji kisah di balik artefak langka ini. Paman Lin berseri-seri setelah mendengar pujian Wei Ziking. Dia berbalik ke Chen Fan lagi, berharap untuk melihat ekspresi yang terkesan di wajah bocah itu. Namun, Chen Fan menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Tampak bagi saya, bahwa Tuan Chen sepertinya tidak menyukai koleksi Tuan ketiga. Chen Fan berkata dengan samar. Ini mungkin tampak seperti artefak sihir, tapi itu bukan karena barang yang asli. Kamu, coba tunjukkan pada saya, artefak sihir yang asli. Paman Lin berkata dengan emosi. Artefak sihir yang asli? Chen Fan memelototinya dan kemudian berkata dengan tenang. Artefak sihir yang asli adalah benda-benda seperti pedang terbang dan harta karun sihir. Orang bisa menggunakannya untuk memanggil awan dan guntur di antara banyak kekuatan magis lainnya. Benda ini hanya bisa mengalihkan perhatian orang itu ketika mereka memandangnya pertama kali. Selain itu praktis tidak berguna. Paman Lin tertawa mengejek dan kemudian berkata, apakah kamu bercanda? Itu adalah legenda. Mereka tidak ada dalam kehidupan nyata. Tapi kekuatan sihir dari Manixi ini nyata. Apakah mungkin Anda salah? Timbul keraguan di benak Wei Ziking. Mari saya perlihatkan. Sahut Chen Fan kemudian. Dia lalu menunjuk jari-jarinya ke manik tersebut dan tiba-tiba sebuah ledakan besar terjadi di dalam ruang kosong benda itu. Suara deru keras dari ledakan di dalam manik tersebut tidak bisa didengar di dunia nyata,
kecuali seseorang menghubungkan spirit ki mereka ke dimensi yang lebih tinggi. Dalam sekejap, Chen Fan telah melepaskan energi jiwanya ke manik-manik dan menghapus energi jiwa yang tersisa dari pemilik sebelumnya. Lihatlah lagi. Chen Fan menarik jari-jarinya dan berkata dengan wajah tenang. Ketika keduanya melihat lagi, mereka berdua terkejut. Tidak mungkin. Seru Paman Lin terkesiap. Manixi tiba-tiba kehilangan kemampuan anehnya untuk menarik perhatian orang. Oh, sangat mungkin. Chen Fan menjelaskan. Ia telah memperoleh energi jiwa dari pemakai sebelumnya, dan karena itu ia dapat memengaruhi perhatian orang biasa. Tapi sekarang saya sudah menghapus energi yang tersisa, termasuk kekuatannya. Kini tidak ada lagi yang istimewa dari Manixi tersebut. Seperti yang Chen Fan katakan, itu hanya barang antik biasa. Paman Lin menarik napas saat dia terkejut dengan kemampuan anak itu. Dalam hatinya ia berkata, "Kamu benar, anak muda. Aku telah meremehkanmu." Chen Fan mengangguk sambil berpikir pada dirinya sendiri. Bahkan apa yang disebut artefak asli hanyalah sepotong sampah yang tidak berguna, apalagi sisanya. Kelihatannya aku akan pulang di tangan kosong. Ketika dia akan pergi, matanya melihat sekilas ke artefak di sudut. Tiba-tiba, tubuhnya menegang seolah jantungnya berhenti berdetak. Apa itu? Melihat Chen Fan tidak lagi berbicara, dia melihat ke arah di mana Chen Fan menatap dan melihat batu giok berwarna abu-abu di sudut. Kecuali karena benar-benar tua, sepotong batu giok compang-camping ini tidak dapat dibandingkan dengan Manixi yang gemilang tadi. Wow! Ini jackpot, seru Chen Fan dalam benaknya. Senyum ceria pecah di wajah Chen Fan. Dia berbalik dan berkata kepada Wei Ziking. Berapa harga batu giok ini? Aku menginginkannya. Dia telah membawa kartu ban yang diberikan Zhou Tianhao kepadanya, jadi dia tidak ragu untuk bertanya tentang harganya. Jika kamu suka, ambil saja. Kata Wei Ziking sambil tersenyum. Kakeknya telah memberi anak laki-laki itu sebuah rumah besar yang bernilai lebih dari puluhan juta yuan. Apa salahnya menambahkan batu giok yang terlihat biasa ini ke dalam paket? Bagaimana menurutmu, Paman Lin? Paman Lin menjawab dengan senyum ramah. Tentu saja Nona. Tolong Tuan Chen, bantu dirimu sendiri. Ini bagus. Aku berutang budi padamu. Chen Fan mengangguk dan meraih batu giok. Matanya menyala dengan gembira. Dia ingat wajah tenang Chen Fan dan tatapan tidak tahu malu setelah dia menerima rumah besar dari kakeknya. Tetapi siapa yang mengira bahwa ia akan menjadi begitu gembira setelah menerima sepotong batu giok yang menurutnya tidak begitu berharga. Namun, sepotong barang untuk kebaikan Grand Master? Kesepakatan ini sungguh amat baik. Dalam keheranannya, Wei Ziking memberanikan diri untuk bertanya. Apa yang istimewa dari batu giok ini? Apakah kamu tidak ingin saya menunjukkan bagaimana artefak sihir yang asli? Chen Fan bertanya perlahan setelah sebelumnya terdiam sejenak. Iya. Jawab Wei Ziking. Wei Ziking dan Paman Lin pun bertukar pandangan bingung. Ya, tapi ini belum menjadi artefak sihir. Chen Fan berkata perlahan sambil hati-hati menaruh batu giok ke dalam sakunya. Setelah aku memolesnya, itu akan menjadi benda yang memiliki kekuatan sihir. Baik Paman Lin dan Wei Ziking terkejut dengan kata-katanya. Tidak pernah mereka mengira bahwa ada orang yang dapat dengan mudah membuat artefak sihir yang sejati. Merasa bahwa Chen Fan tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak, keduanya memutuskan untuk tidak mendesaknya dengan lebih banyak pertanyaan. Baiklah. Karen tidak ada lagi yang bisa kulihat. Aku akan pergi. Setelah mendapatkan batu giok yang berharga, Chen Fan merasa puas. Selama beberapa hari kemudian, usai sekolah Chen Fan langsung pulang ke rumah untuk memoles batu giok tersebut. Karena kekuatan Chen Fan yang masih relatif rendah, dia hanya bisa mengandalkan kesabaran. Melalui beberapa malam kerja keras, ia mengukir dengan kata-kata, simbol dan prasasti dengan menggunakan energi misteriusnya, akhirnya tahap pertama memoles batu giok selesai. Langkah pertama selesai. Langkah selanjutnya aku hanya perlu memakainya untuk mengolah energi spiritku. Di depannya, jimat giok melayang di udara dan bersinar terang. Setelah diperiksa dengan cermat, orang mungkin menemukan simbol emas yang tak terhitung jumlahnya terus mengalir dan bergerak di permukaan batu giok. Aku telah mengukir batu giok ini dengan 3 mantra dasar sehingga menghasilkan efek seolah-olah batu giok itu hidup. Dan ini bisa digunakan untuk melindungi diriku sendiri.
gumam Chen Fan dalam benaknya. Dengan jimat giok ini, aku bisa mempercepat kultivasiku setidaknya 3 kali lipat jika tidak lebih. Chen Fan berpikir pada dirinya sendiri ketika dia mengerutkan alisnya. Untungnya, aku masih punya cukup ruang pada jimat untuk mengukir lebih banyak mantra di lain waktu. Senyum yang memuaskan akhirnya memecahkan wajah lelah Chen Fan. Karena aku sudah membuat artefak, aku benar-benar harus mengujinya sebelum menggunakannya. Chen Fan berpikir sambil menggosok dagunya, ketika tiba-tiba seseorang mengetuk di pintunya. Paman Lin, Jiang Tanqiu dan Chang Wen datang mengunjunginya. Dengan menunduk hormat, orang tua itu berkata, Tuan Chen, bosku telah mendengar tentang Anda. Dan ia ingin bertemu dengan Anda. Maksudmu Tuan Ketiga Wei? Tanya Chen Fan memastikan. Iya Tuan Chen. Bosku tertarik dengan artefak sihir baru-baru ini, tetapi dia tidak yakin bagaimana cara membedakannya. Dia ingin meminta bantuan Anda untuk melihat beberapa artefak. Bagi Chen Fan, meskipun sebagian besar koleksi dari Tuan Ketiga Wei adalah sampah, namun dia telah mendapatkan giok sumsum dari koleksinya. Oleh karena itu, Chen Fan bertaruh bahwa ada kemungkinan akan ada transaksi nyata yang menunggu untuk ditemukan. Baiklah, mari kita lihat, kata Chen Fan. Dia penasaran melihat perbedaan antara artefak sihir di dunia ini dengan yang diciptakan menggunakan kekuatan kulit fasinya. Di mobil dalam perjalanan, Paman Lin mulai memberikan informasi tentang situasi yang ada. Seperti yang Anda tahu, Tuan Ketiga Wei bukan satu-satunya pengusaha yang kuat di kota Chuzhou ini. Setiap orang di levelnya akan jungkir balik untuk memiliki apapun yang diklaim mampu menangkal roh jahat, melindungi kekayaan dan juga keluarga mereka. Dan saat ini terdapat artefak sihir yang diklaim mampu memberi manfaat luar biasa bagi kesehatan tubuh. Para pengusaha itu telah bertemu sebanyak 3 kali. Akhirnya pemilik barang bersedia melepas dan menjualnya. Artefak itu akan dilelang malam ini, dimulai dari 10 juta yuan. Karena itu, Tuan Ketiga ingin Anda menjadi penaksir, dan jika itu benar-benar sekuat yang diklaim penjual, ia akan membelinya tidak peduli berapa biayanya. Perjalanan itu tidak membutuhkan waktu lama. Chen Fan yang telah tiba langsung diantarkan masuk ke ruang pertemuan. Di dalam ruangan telah berkumpul beberapa orang yang duduk mengitari meja bulat yang ada di tengah. Segera Chen Fan memperkenalkan dirinya. Aku Chen Fan. Tiba-tiba terdengar suara pria botak berkacamata berbicara kepada seseorang. Wei, kau hanya membawa seorang remaja untuk menaksir barang? Apa tidak ada orang yang lebih berguna di Chuzhou? Mendengar cemoohan itu, orang yang disebut Wei langsung bereaksi. Kau. Namun perkataan itu segera dipotong oleh orang tua berbaju putih. Tenang. Jaga tingkah kalian. Sudah waktunya kita memulai pertemuan malam ini. Paman Lin mendekat ke Chen Fan dan membisikkan beberapa penjelasan. Yang berbaju coklat adalah Tuan Ketiga Wei. Ia memiliki perusahaan perdagangan internasional dan merupakan pesaing Xin Song yang berkepala botak. Usaha bisnis keduanya sering berselisih satu sama lain dan mereka sering bentrok dalam pelbagai kesempatan. Pria botak sombong yang bernama Xin Song adalah seorang pengusaha kaya dari kota Tianhe. Sementara pria tua berambut putih yang megah itu diundang oleh Xin Song untuk memberikan wawasan tentang kualitas artefak. Dia bernama Zhen Jiuling. Portofolionya mencakup semua jenis industri seperti hotel, konstruksi, perawatan kesehatan, transportasi, dan bahkan rantai toko serba ada. Orang biasanya memanggilnya Pak Tua Zhen. Setelah Chen Fan duduk, Zhen Jiulin berkata perlahan tapi percaya diri. Semua orang ada di sini sekarang. Bosku, bisakah Anda berbaik hati untuk menunjukkan kepada kami barang itu? Segera lelaki gemuk yang dipanggil Bos Gu mengeluarkan sebuah kotak kayu dan berkata, Oke. Ini adalah ketiga kalinya kalian ingin melihatnya. Saya harap ini pertemuan terakhir yang akan membawa kepada kesepakatan. Di dalam kotak itu ada sebuah filigri kayu berbentuk seperti piring datar yang menggambarkan 8 diagram. Itu tampak berat dan kokoh dalam konstruksinya meskipun ada keausan pada tepinya. Piring itu segera menarik perhatian semua orang. Saat kotak dibuka, piring itu menarik perhatian Chen Fan. Ketika dia melihat pola 8 diagram di piring tersebut, dia cukup terkejut. Memang itu adalah artefak sihir, namun kualitasnya tidak lagi dalam kondisi yang terbaik. Sayangnya, tidak ada yang menghormatiku sedikit pun. Jadi, aku tidak perlu memberitahukan hal itu kepada mereka. Master Qi.
Silahkan untuk menguji artefak ini terlebih dahulu. Pak Tua Zen berkata, mempersilahkan Master Qi untuk mulai menguji keaslian dan kegunaan dari piring 8 diagram itu terlebih dahulu. Dan, demikianlah akhir dari alur cerita pada episode kali ini. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menyimak video ini sampai selesai. Tak lupa Mimin ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua yang sudah subscribe dan like channel Kakak Pertama ini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya, semoga semuanya selalu sehat, tetap bersemangat dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin.